Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat ibu semuanya. Selamat datang di SMP Negeri 7 Kota Bumi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, nama Ibu Yanu Dwi Ardani akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Apa yang dimaksud belajar efektif? Belajar efektif adalah suatu model belajar yang teratur dan terjadwal, tidak memakan banyak waktu, namun dengan hasil yang maksimal. Agar proses belajar kita efektif, maka prosesnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Metode belajar kelompok harusnya dapat menjadi metode pembelajaran yang paling menyenangkan. Karena di dalam kelompok tersebut, kita dapat membangun suasana nyaman bersama teman. Penentuan tempat juga akan mempengaruhi pembelajaran, di mana lokasi yang menimbulkan suasana nyaman seperti rumah kita sendiri harusnya bisa menjadi stimulus baik dalam pembelajaran. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dalam setiap pelajaran baiknya terkumpulkan dalam suatu catatan kecil di dalam kertas ataupun buku kecil yang dapat dengan mudah kita bawa, sehingga dapat kita pelajari dimanapun kita berada. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu hasil yang baik, haruslah diiringi oleh perencanaan yang baik pula. Akan sangat baik jika kita dapat membuat suatu rencana pencapaian yang ingin kita raih. Hal ini dapat memberikan dorongan pada pribadi kita untuk meraih pencapaian-pencapaian kecil yang akhirnya akan menyusun sebuah pencapaian besar yang telah kita rencanakan. Yang keempat, disiplin belajar. Apabila kita telah membuat suatu rencana belajar, maka rencana tersebut haruslah kita laksanakan dengan disiplin. Lakukanlah pembelajaran yang terjadwal dengan tepat waktu, tidak perlu terlalu lama, namun pastikan kamu dapat fokus dan berkonsentrasi penuh selama waktu belajar tersebut. Yang kelima, jujur dalam mengerjakan setiap ulangan dan ujian. Jangan pernah kamu mencoba untuk mencontek, karena mencontek membuat kamu menjadi pribadi yang tidak jujur, serta menunjukkan bahwa kamu tidak percaya pada kemampuanmu sendiri. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Fokus selama waktu belajar di kelas adalah hal yang wajib kamu lakukan. Guru biasanya akan memberikan tips yang terkadang tidak terdapat di dalam buku cetakmu, sehingga mencatat bagian pelajaran penting yang disampaikan gurumu pasti akan memberikan kamu pemahaman yang lebih baik dalam pelajaran tersebut. Catatan tersebut juga akan berguna saat kamu akan mengulang pelajaran kembali di rumah nantinya. Jika kamu sudah merasa cukup maksimal dalam pelajaran tersebut, kamu dapat menguji kemampuanmu dengan mengerjakan soal-soal latihan yang ada. Yang ketujuh, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah pertanyaan yang diajukan oleh gurumu jika kamu mengetahui jawabannya.
Jangan selalu menunggu gurumu memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kedelapan, aktif bertanya. Sebuah peribahasa berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Maka janganlah malu untuk bertanya jika kamu memiliki rasa ingin tahu ataupun kebingungan dalam sebuah pembelajaran. Kamu tidak hanya dapat bertanya kepada guru yang memberikan pelajaran, teman, dan orang tua juga bisa menjadi tempat kamu bertanya. Dengan bertanya, kamu juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mudah diingat dalam setiap hal. Kesembilan, fokus. Ketika mempelajari sesuatu, baiknya kamu melakukannya dengan serius dan dengan seluruh hatimu. Yang ke-10, kerjakan PR dan tugas dengan baik dan maksimal. Yang ke-11, hindari belajar berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tentulah bukan hal yang baik, termasuk dalam hal belajar. Memaksakan diri untuk belajar hingga larut malam ketika akan ujian tidak hanya akan berakibat kamu akan mengantuk saat sekolah di keesokan harinya, tetapi juga akan berakibat buruk pada kesehatanmu nantinya. Yang ke-12, berdoa. Kesuksesan kita tidak pernah luput dari berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk selalu berdoa pada setiap kegiatan baik yang kamu lakukan, termasuk belajar. Dengan berdoa, Tuhan akan selalu memberkahimu dengan kebaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi belajar efektif, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus belajar secara efektif? Pertanyaan yang kedua, Wira adalah seorang siswa. Dia mengikuti pembelajaran di sekolah selama 8 jam sehari. Sepulang sekolah, Wira harus mengikuti bimbingan belajar selama 3 jam dan setelah sampai di rumah, Wira mengulang kembali pelajaran dan mengerjakan tugas selama 4 jam. Apakah yang dilakukan Wira adalah salah satu bentuk belajar efektif dan bagaimanakah cara belajar yang efektif menurutmu? Pertanyaan yang ketiga, Adi memiliki kebiasaan mengerjakan PR selalu di sekolah sesaat sebelum dikumpulkan. Bagaimana pandanganmu mengenai kebiasaan Adi tersebut? Pertanyaan terakhir, Cica dan Cici selalu mengobrol ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Apakah menurutmu hasil belajar yang mereka dapatkan akan maksimal? Dan jelaskan alasanmu. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, foto lembar jawabanmu dan kirimkan ke admin kelas masing-masing. Begitulah akhir video pembelajaran tentang belajar efektif. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.